Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, firman Tuhan yang akan kita renungkan adalah belajar dari seorang raja yang berkenan di hati Tuhan, yaitu Raja Daud. Pertanyaannya adalah, mengapa Raja Daud begitu dikasihi, bahkan diberkati oleh Tuhan? Padahal kita melihat Raja Daud adalah manusia biasa juga. Sama seperti kita. Bagaimana kita melihat Raja Daud juga pernah jatuh ke dalam dosa dan mendapatkan pendisiplinan daripada Tuhan. Tetapi kita melihat firman Tuhan mengatakan bahwa Raja Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Bahkan patokan yang baik untuk raja-raja selanjutnya, yaitu Raja Daud. Nah, saudara-saudara, Tuhan mengasihi bahkan memberkati Raja Daud karena Raja Daud pertama-tama dia hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel. Dia sungguh-sungguh percaya dan dia hanya mau menyembah dengan setia kepada Tuhan Allah orang Israel. Tidak pernah ada keraguan ataupun setengah-setengah hatinya kepada Tuhan. Dia sepenuhnya hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel dan menolak ilah-ilah lain. Kalau kita melihat di tanah Kanaan itu, mereka dikelilingi orang-orang yang menyembah berhala, patung-patung, dewa-dewa, dan itu berarti memberikan godaan yang begitu besar bagi orang Israel, termasuk Raja Daud. Nah, tetapi kita melihat Raja Daud bahwa sepanjang hidupnya dia hanya mau percaya beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel dengan setia. Makanya kalau kita baca dalam kehidupan Raja Daud, khususnya waktu dia menjadi raja, orang-orang Israel mereka tidak pernah berpaling meninggalkan Tuhan lalu pergi beribadah kepada ilah lain. Mereka tidak menyentuh yang namanya pergi beribadah kepada ilah lain atau kepada patung-patung berhala. Kalau kita melihat Salomo, dia sempat jatuh ke dalam dosa. Setengah hatinya saja kepada Tuhan, lalu setengahnya dia pergi bangun kuil-kuil berhala. Walaupun pada akhirnya dia bertobat sungguh-sungguh, tetapi dia sempat jatuh ke dalam dosa untuk mengkompromikan iman. Dia pergi beribadah kepada ilah-ilah lain. Lalu kalau kita melihat raja-raja selanjutnya, lebih parah lagi. Mereka pergi menyembah berhala, bahkan orang-orang Israel juga mereka tergoda untuk pergi menyembah patung-patung berhala. Tetapi Raja Daud sepanjang hidupnya dia hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel. Ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita orang-orang Kristen. Bahwa kita juga hanya mau beribadah kepada Tuhan Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak pernah ragu atau bimbang atau setengah-setengah hatinya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak akan pernah mengkompromikan iman kita. Apalagi juga kita pergi beribadah kepada ilah lain, kepada kepercayaan yang lain. Kita hanya mau percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus setia sampai kita mati hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti Raja Daud. Nah, inilah yang pertama yang ada pada diri Raja Daud. Kenapa Raja Daud begitu dikasihi, bahkan diberkati oleh Tuhan? Yang kedua, hal yang ada pada diri Raja Daud, mengapa dia begitu dikasihi oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan, yaitu memiliki
hati untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan. Dia begitu mencintai yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Bukanlah seorang yang di mana hatinya tidak suka atau tertarik untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita melihat di kitab Mazmur, di kitab Mazmur pasal 26 ayatnya yang ke-8, firman Tuhan mengatakan oleh Raja Daud, Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Lihat kata aku cinta. Aku cinta berarti apa? Aku begitu merindukan dan begitu mengasihi rumah kediaman-Mu, tempat kemuliaan-Mu bersemayam, yaitu bait suci pada saat itu. Itu berarti bahwa hatinya selalu mau dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu mau datang ke rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk mendengarkan puji-pujian, untuk bernyanyi memuliakan nama Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan, hukum-hukum Tuhan, dan merenungkan tentang Tuhan Allah, tentang kasih-Nya dan segala perbuatannya. Kita bisa melihat bagaimana Raja Daud, dia begitu suka untuk selalu datang ke rumah Tuhan, untuk selalu datang beribadah kepada Tuhan, bahkan melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Dia seorang raja, begitu sibuk mengurus bangsa Israel. Banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia adalah seorang raja. Bahkan kita melihat sebagai seorang raja yang penuh kemewahan. Dia pasti akan memiliki banyak godaan. Tetapi kita melihat meskipun dia begitu sibuk, dia begitu menghadapi banyak godaan, tetapi dia selalu memiliki hati untuk datang beribadah kepada Tuhan. Untuk selalu dekat atau berdiam di rumah Tuhan. Untuk beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan hukum-hukum Tuhan, dan berdoa kepada Tuhan. Jadi hubungan Daud secara pribadi kepada Tuhan itu sangat penting bagi Raja Daud. Tidak hanya dia percaya dan hanya beribadah kepada Tuhan, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, kehidupan ibadahnya, dia selalu jaga dan datang untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini adalah sebuah pelajaran bagi kita. Kita adalah orang-orang Kristen. Tuhan Allah kita telah menebus dosa-dosa kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dia telah memberikan anugerah keselamatan bagi kita. Sehingga kita bebas dari belenggu dosa dan penghukuman. Nah, tetapi bagaimana kehidupan ibadah kita setiap minggunya? Ibadah kita setiap harinya kepada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan setiap harinya. Pertama-tama ibadah hari Minggu. Apakah kita juga memiliki hati seperti Raja Daud untuk mau dekat dengan rumah Tuhan, rindu datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya? Banyak orang-orang Kristen sekarang memang mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, tapi tidak tertarik untuk datang beribadah kepada Tuhan. Merasa hari Minggu adalah hari di mana beristirahat, hari di mana saya tidur, hari di mana saya pergi refreshing,
hari di mana saya pergi untuk bersantai-santai, lalu tidak datang beribadah. Itu berarti bahwa hatinya itu tidak ada rasa untuk mau beribadah atau dekat dengan Tuhan. Banyak orang yang mengaku Kristen tapi tidak datang beribadah, atau hampir tidak datang beribadah. Atau suasana hatinya ketika dikatakan beribadah di hari Minggu, merasa malas sekali atau secara terpaksa. Hanya karena orang Kristen yang datang beribadah. Tak ada semangat, tak ada kecintaan ibadah itu kepada Tuhan. Makanya orang Kristen, kita melihat banyak di antara orang Kristen ya hari Minggu tidak datang ke gereja, tidak datang beribadah. Saudara-saudara, kita belajar dari Raja Daud. Bagaimana Raja Daud dia bisa dikasihi oleh Tuhan, bahkan diberkati oleh Tuhan. Karena dia selalu mencintai rumah Tuhan, mencintai tempat kediaman Tuhan. Dia hatinya selalu rindu, bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Dia selalu berusaha membangun hubungan intim dengan Tuhan Allah kita. Itulah yang dilakukan oleh Raja Daud. Nah, jadi saudara-saudara, janganlah bermalas-malasan untuk beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Kita harusnya menanti-nantikan sepanjang hari. Kapan itu hari Minggu? Supaya saya datang beribadah kepada Tuhan. Di rumah Tuhan kita bisa bersuka cita. Kita memiliki damai sejahtera. Kita bisa merenungkan segala perbuatan kasih Tuhan. Kita bisa bernyanyi, memuji Tuhan. Kita bisa mendengarkan firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan. Diberikan petunjuk oleh firman Tuhan bagaimana kita harus hidup. Dan kita bisa datang membawa pergumulan kita kepada Tuhan dengan berdoa. Jadi setiap hari Minggu, setiap harinya Tuhan untuk beribadah, kita harus datang beribadah. Kita harus berdoa, Tuhan tolong saya. Supaya hati saya ini, ubahkan. Tuhan terangkanlah hati saya ini. Dengan Roh Kudus-Mu, supaya saya bisa memiliki cinta akan persekutuan, akan ibadah kepada Tuhan. Dan tidak hanya di hari Minggu. Setiap hari kita ada yang namanya saat teduh. Kita bisa selalu bersekutu dengan Tuhan. Bahkan kalau ada persekutuan-persekutuan di gereja, mari kita datang. Kita belajar dari Raja Daud, seorang hamba yang berkenan di hati Tuhan. Seorang yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena pertama-tama berbicara tentang ibadahnya kepada Tuhan. Pertama, dia hanya mau beribadah kepada Tuhan, tidak pernah berpaling kepada ilah lain atau setengah-setengah hati, tidak. Sepenuhnya hanya mau percaya dan beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel. Kedua, dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan ibadahnya sehari-hari, dia selalu mau datang, rindu, dekat, bersekutu, beribadah kepada Tuhan Allah orang Israel. Dia selalu mau dekat dengan Tuhan. Maka demikian juga kita. Hanya mau percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan setia. Dan kita dalam kehidupan sehari-hari selalu mau bersekutu dengan Tuhan. Bahkan setiap hari Minggu kita menanti-nantikan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan akan berkenan kepada kita. Karena inilah tuntutan pertama yang Tuhan mau kita lakukan. Yang harus ada pada diri kita sebagai orang Kristen. Setelah kita menjadi orang Kristen. Yaitu beribadah kepada Tuhan. Inilah tujuan utama kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yaitu supaya kita datang beribadah kepada Tuhan Allah kita,
Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kiranya firman Tuhan ini menolong kita semua. Jadi ingat selalu, terutama setiap harinya Tuhan, hari Sabat, kita datanglah ke rumah Tuhan dengan penuh sukacita, dengan rindu, dengan semangat, mau beribadah, memuji, mendengarkan firman Tuhan, dan berdoa kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kebenaran firman Tuhan ini, dan dengan pertolongan Roh Kudus, menolong kita untuk selalu ingat dan taat akan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.